tangkap mantan presiden Indonesia yang ketujuh. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama, saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga, karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, cukup penggal kepalanya, tangkap, jebloskan ke penjara itu. Hei, Gus Nur, kamu mulai bercuap-cuap lagi ya? Mulai bikin narasi-narasi ya? Gus Nur ini orangnya koplak ini, benar-benar koplak. Kamu itu cuma kelas 5 SD. Ustadz apa ini? Ustadz koplak ini. Ustadz kok begitu mulutnya? Roy Suryo terkait barang milik negara yang ia bawa selama menjabat. Roy diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang seharusnya telah ia kembalikan 4 tahun silam. Kalian paham dan menyadari nggak, guys, teman-teman? Kalau yang bertiga ini, yang trio ini ternyata sangat bego, guys. Oh, bahwa ini ijazahnya yang palsu, bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Rismon misalnya, ya. Kemudian juga bahwa Roy Suryo ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika gitu kan. Kemudian dari TIFA gitu ya, mereka juga mulai jengah gitu ya sama narasi atau tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ya percaya aku, Roy Suryo ijazahnya asli, pernah sekolah. Tapi sayangnya dadi menteri kena kasus lagu Indonesia Raya lali wong berpendidikan ning ngono kuwi. Jos to diomongi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang maling panci dan Sugi Nur. Aduh, keluar penjara bukannya sadar dan taubat ya kan. Ini orang malah kumat ya kan, dan makin menjadi-jadi. Bahkan dia menyebut bahwa mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 harus ditangkap. Coba bayangin apa yang ada dalam pikirannya ya kan. Udah bebas itu bersyukurlah ya kan. Aduh. Saya paham teman-teman ya, kenapa dia tidak menyebut nama Jokowi ya, melainkan menyebut mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 harus ditangkap gitu ya. Karena kalau mencemarkan nama baik jabatan dan instansi, ternyata berdasarkan undang-undang yang baru itu tidak bisa dilaporkan ya kan, tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Aduh ya, kalau memang yakin Jokowi bersalah di mata Sugi Nur, kenapa nggak langsung aja sebut nama Jokowi gitu ya kan? Takut ya Nur ya. So berani padahal pengecut kau itu ya kan, menyebut mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, langsung aja sebut nama Jokowi gitu kalau kau itu memang benar-benar pemberani. Ya, sementara itu teman-teman, si maling panci digebukin emak-emak pakai panci. Makanya ya kan, aset emak-emak jangan kau curi ya, jadinya berabe kan. Goclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kawan-kawan dengerin Gus Nur yuk. Sekarang lihat. Tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama, saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga, karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, ya. Kalau Pak Prabowo belum nangkap orang itu, berarti sama saja, ya. Kasihan itu kan baru kerucuk-kerucuk itu, baru curu-curunya itu. Kepalanya ya belum, itu penting itu kepalanya itu. Basmi semua geng sulunya. Gitu Pak Prabowo ya. Tanpa terkecuali.
Mungkin nggak harus sampai seperti itu. Cukup penggal kepalanya, tangkap, jebloskan ke penjara itu. Hei, Gus Nur, kamu mulai bercuap-cuap lagi ya, mulai bikin narasi-narasi ya. Mau menyebut Bapak Joko Widodo, kamu tidak mau menyebut orangnya. Bapak Jokowi orang baik, Bapak Jokowi bukan menipu orang, bukan menipu rakyat. Hanya kalian-kalian inilah yang iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi. Kamu ini bikin narasi-narasi, selalu bikin narasi yang tidak masuk akal. Karena apa? Selalu Bapak Jokowi yang disalahkan dari dulu. Tentang ijazah palsu lah, katanya benar-benar tidak ada. Nah, sekarang kamu narasi lagi. Sekarang koruptor udah ditangkap kerucuk-kerucuknya, ekornya, tinggal kepalanya, dipenggal. Tangkap itu presiden ke-7. Mulut kamu mulut kurang ajar. Keluar dari penjara bukan tobat, tapi selalu bikin masalah lagi. Yang harus ditangkap itu seharusnya kamu. Lagi dimasukin biar jerah lagi. Bikin narasi terus kamu yang selalu menjelekkan orang yang udah berbuat baik untuk rakyatnya. Kamu berbuat apa untuk Indonesia? Orang yang menyerang-nyerang Bapak Jokowi berbuat apa di Indonesia? Cuma hanya iri dengki, selalu menyerang. Cuma hanya iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi yang nyata untuk rakyatnya. Bapak Jokowi dicintai rakyatnya, kecuali orang-orang yang membenci, orang-orang yang iri dan dengki. Kamu itu 11-12 dengan itu. Saya sebut juga Anies Baswedan. Mulutnya kalau ngomong komat kamit. Kurang ajar kamu. Selalu menyalahkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu orang baik. Orang yang dihormatin rakyatnya, dicintain rakyatnya. Kecuali kalian orang para pembenci yang tidak punya otak, yang tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukurin apa kinerja Bapak Jokowi. Banyak yang mengatakan dinasti apa? Bukan dinasti. Itu Megawati sama Puan Maharani itu bukan dinasti. Anaknya dijadiin kepala DPR, itu bukan dinasti. Pak AHY itu dinasti. Kok Bapak Jokowi aja yang disalahin dinasti? Bukan kalian-kalian itu, bukan mereka-mereka itu. Kalian itu sepertinya orang-orang yang jahat. Harus kalian itu dimasukin ke penjara lagi. Mulut kamu itu mulut tidak punya aturan. Indonesia dipimpin Bapak Jokowi maju. Hanya kalian-kalian yang tidak merasa bersyukur. Gus Nur ini orangnya koplak ini. Benar-benar koplak. Kamu itu cuma kelas 5 SD. Ustadz apa ini? Ustadz koplak ini. Ustadz kok begitu mulutnya. Salam panas, Indonesia hanya milik anak pribumi Nusantara. Untuk migran-migran minggir yang ingin merusak Indonesia, yang ingin berkuasa di Indonesia. Salam waras. Aduh, mantap kali netizen barusan ya. Inilah saya sukanya menjadi ternak Mulyono, ya kan. Para pendukung Jokowi, ya kan. Walaupun tidak cerdas-cerdas, tapi waras. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau perempuan bening-bening, bro. Beda, ya kan, dengan pendukungnya Abah, ya kan. Waduh, udah peot-peot, ya kan. Macam Mak Tarwiyah, ya kan. Ibu-ibu kerudung pink. Gak ada yang enak dipandang. Nah, intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Ustadz apaan? Ustadz lulusan kelas 5 SD. Alamak, belajar agama di mana gitu kan. Udah gitu mencaci maki presiden yang beginilah begitulah ya kan. Agar Jokowi ditangkap. Tapi gak berani menyebut nama. Nur, lanjut. Roy Suryo terkait barang milik negara yang ia bawa selama menjabat.
Roy diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang seharusnya telah ia kembalikan 4 tahun silam. Nah, ini adalah contoh ya, agar kita bisa pandai-pandai menempatkan diri. Jangan coba-coba mencuri ya kan, mencuri asetnya emak-emak, yaitu panci. Karena kalau mencuri asetnya emak-emak panci, macam kayak barusan ya kan, digampar itu, ditampal pakai panci ya. Cuma ya kan yang saya yang saya itu harapkan, seharusnya yang ditampol emak-emak ini itu adalah si maling panci ya kan. Lanjut. Ya percaya aku, Roy Suryo ijazahnya asli lho. Pernah sekolah, tapi sayangi dadi menteri kena kasus. Lagu Indonesia Raya lali lho, wong berpendidikan ning ngono kuwi. Jos to diomongi kok. Kudune wong berpendidikan, wong berijazah kudune ora nggawe gaduh bangsa. Bangsa wis ora nyapu-nyapu sik digawe gaduh ae karo Roy sak gerombol. Wong goblok ki lho nyapu. Urip kok nggawe gaduh ae. Dancuk. Aku iki ndelok medsos iki karep kuwi sing metu hiburan, lelucon guyu-guyu. Malah isine mung Roy Suryo nggawe gaduh ae. Dancuk. Wi wong kuwi dadi gowak ning ndi lho. Karo dokter Tifa sak paket sedang dirabeni dadi gowak ngono. Isine kok nggih gaduh bangsa ae. Diamput. Nah, ya kan, sependapat saya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Walaupun saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli, tetapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Percuma ijazah asli, tapi ketika menjadi pejabat, dia hanya bikin ulah, bikin gara-gara, melakukan korupsi, mencuri panci aset Kementerian Olahraga, ya kan? Percuma lah. Mending orang dengan pendidikan rendah, ya kan? Tetapi gak ngerepotin orang gitu loh. Iya. Lebih baik menjadi orang bodoh katanya, ya kan? Katanya salah seorang pepatah lah begitu ya. Lebih baik menjadi orang bodoh daripada menjadi orang yang membodoh-bodohi orang lain. Katanya seperti itu. Katanya. Lanjut. Roy Suryo menduga ijazah S1 Wakil Presiden Gibran palsu. Aduh. Gimana nih Pak Roy Suryo waktu itu ya menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Sekarang menuduh ijazah Bapak Wapres Gibran anaknya Pak Jokowi palsu juga. Ya Allah, gimana, apakah palsu semua? Menurut kalian gimana? Apakah dugaan Bapak Roy Suryo ini benar? Atau memang hanya Pak Roy Suryo aja mencari kesalahan-kesalahan keluarga Bapak Jokowi? Ayo gimana? Coba komen ya. Tapi kalau memang ijazahnya palsu, kok bisa daftar jadi wali kota, ya, jadi wakil presiden, begitu? Yang salah siapa? Yang salah kan KPU waktu itu. Kalau saya yakin ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Wapres Gibran asli. Ini anu aja nih, Bapak Roy Suryo aja mengada-ngada nih. Kalau kalian gimana? Percaya sama Pak Roy Suryo apa percaya sama Pak Jokowi dan Wapres Gibran? Komen. Ya percaya Pak Jokowi lah, ya kan? Percaya Gibran. Mana ada saya percaya sama si maling panci, ya kan? Saya sejak awal jujur aja teman-teman ya. Saya pertama kali melihat wajahnya si maling panci ini dulu di masa pemerintahan awal SBY tahun 2004 seingat saya. Yang bersangkutan itu menjabat kementerian baru. Seingat saya dulu ada kementeriannya baru, sebelumnya nggak ada. Nama kementeriannya itu pokoknya informatika begitu, telekomunikasi dan informatika. Saya pikir, ya kan, itu kan kementerian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Saya pikir menterinya itu ahli di bidangnya. Makanya orang ini langsung dianggap sebagai ahli telematika. Nggak taunya, ya kan, nggak ada keahlian sama sekali. Bisanya cuma berbohong. Aduh, lanjut.
Saya tertarik dengan pernyataan netizen dalam bentuk tulisan di bagian tengah videonya yang latar belakangnya hijau. Biasanya kalau ada pengacara yang satu ini pasti menang. Aduh, ini sindiran ya kan? Ini sindiran yang paradok gitu loh. Karena setahu saya si Mat Tompel ya yang merupakan seorang pengacara beken Indonesia, ini rekornya adalah 100% kalah. 100% kalah, KO tuh. Lanjut. Disinilah kekeliruan mereka, ya. Mereka merasa masih didukung oleh rakyat, gitu ya. Padahal rakyat yang mana, gitu kan? Hanya sangat kecil lah, ya. Bagian rakyat yang mendukung mereka, orang-orang yang sudah terpengaruh hoax ini sejak lama saja, gitu ya. Tetapi orang yang sudah mulai memikir, sudah mulai logikanya jalan, gitu ya, dengan membaca, katakanlah banyak bantahan-bantahan yang ada di media dan seterusnya, mereka akhirnya sadar, ya, keliru ini, bahwa ini ijazahnya yang palsu bukan ijazah Jokowi, ternyata ijazahnya Rismon misalnya, ya. Kemudian juga bahwa Roy Suryo ini tidak punya latar belakang telematika, kok bisa jadi pakar telematika, gitu kan. Kemudian dari TIFA, gitu ya, mereka juga mulai jengah, gitu ya, sama narasi atau tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS, ya. Dari sisi adabnya juga, gitu kan, mereka selalu mencemooh lawan-lawannya, gitu kan, merendahkan lawan-lawannya, seperti kemarin, ya, lulusan universitas dari Lampung dan seterusnya itu malah akhirnya mereka kan melakukan perlawanan, gitu kan, akhirnya mereka mensomasi dan mungkin nanti akan melaporkan ini, ya. Saya kira bisa dikenakan itu, gitu ya, karena merendahkan, ya, masyarakat merasa kelompok-kelompok tertentu, itu kan, itu udah dianggapnya sara, gitu ya, itu udah pasti sara, gitu ya, karena dilakukan di depan publik, gitu ya, dan dia nggak sadar kalau itu dia lakukan secara tidak baik sebenarnya, ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini kan mereka juga menyalahkan pihak kepolisian kan, gitu. Terus satu lagi Rismon ya ada melontarkan kata-kata yang tidak pantas lah buat polisi di Indonesia. Emang polisi ini, abang lihat dalam laporan Pak Jokowi dalam hal penyidik ini nggak profesional. Pandangan dari Bang Joshua seperti apa? Biar ini berimbang, karena dia bilang wah ini polisi ini gitu selalu menyerang lah. Keliru. Jadi gini, si Rismon selalu memetakan dengan kasus yang ditanganinya yang dulu, ya, kasus Iya gitu. Dia merasa bahwa dari pengamatannya, analisisnya dia dari BAP ini ada manipulasi. Dia menganggapnya itu manipulasi, gitu ya. Padahal itu tidak terbukti, gitu ya. Tidak ada manipulasi, gitu ya. Cuman dia mungkin salah membaca data, salah, ya, karena dia menggunakan asumsi, gitu ya. Menggunakan asumsi ya bahwa katakanlah ada aplikasi Irexsoft itu hanya adanya di Windows dan seterusnya, padahal servernya katakannya Telview ini hanya adanya pakai Linux, padahal hampir semua operator bahkan semua aplikasi viewer itu pakai Windows sebenarnya, gitu ya, melakukan ekstraksi itu pakai Windows misalnya, meskipun base pakai Linux. Ini banyak sekali kekeliruan asumsi-asumsi yang dia lakukan, gitu ya. Nah, dia terkait dengan apa tadi? Nah, itu yang dihubungkan dia. Bahkan dia membuatkan buku khusus untuk itu, ya kan? Untuk menjelekkan kepolisian dan seterusnya. Nah, kemudian dengan apakah teman-teman kepolisian ini profesional? Saya melihat sangat profesional, apalagi di LAVOR. LAVOR itu paling ilmiah, ya, sebenarnya. Jadi ketika misalnya kemarin di Tipidum, ya, di Tipidum itu sebenarnya dia sangat pengen tahu ini asli atau tidak, gitu ya. Dia tungguin di lab, gitu ya, ditungguin di luar lab lah, gitu ya, untuk memastikan ahli-ahli forensik dokumen examiner ini bekerja, gitu ya, untuk memastikan. Nah, tuh ditunggu di luar lab itu untuk memastikan dokumen examiner ini bekerja. S Rai CS, ya kan. Ini mampus ini ya. Ada bintangnya. Rakyat sudah cerdas, tidak mudah terkecoh dengan narasi dan provokasinya. Ya jelas lah, mana ada
Yang percaya dengan provokasi, yang percaya dengan manipulasi, narasi-narasi yang diciptakan ya kan oleh si Maling Panci dan kawan-kawan ini, saya garansi teman-teman ya, adalah orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata, paling tinggi 78 EQ-nya. Masa bang? Iya bener. Coba dicek nanti ya kan. Emang 78 itu EQ-nya apa bang? EQ-nya simpanse. Hah? Ngaku-ngaku didukung rakyat. Rakyat yang mana Panci? Justru rakyat selalu bertanya, kapan si Rai Panci dan kawan-kawan itu ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan meringkuk di balik jeruji besi selama 50 tahun. Rakyat sudah geram dengan ulah kalian. Paham? Lanjut. Terima kasih pada Presiden Prabowo. Kalian dengar video ini baik-baik. Si Salsa dan kawan-kawan ini gak ada yang mau terima kasih sama Pak Prabowo. Si Mikael dengan Rismon. Waduh, lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto, Salsa Huta Galung, hadapi kami. Kami organisasi anti seperti manusia mabok yang dimana entar lagi dipindahkan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan mereka masuk dalam daftar 12 orang. Coba dengar pernyataan salah satu lagi. Kalian. Dengar ya. Risman kemarin minta di SP3 gitu kan. Ya. Artinya dia udah ketakutan karena dia jalan terus. Artinya Risman dan 11 orang lainnya itu sudah pada ketakutan. Takut Jokowi penjarakan mereka karena mereka bicara tentang ijazah Pak Joko Widodo, itu kan. Jadi caranya bagaimana supaya mereka mendapatkan pengampunan terlepas daripada jeratan laporannya Pak Jokowi, yaitu sujud sembah kepada Presiden Prabowo Subianto. Caranya bagaimana? Yaitu karena hari ini sampai detik ini si Salsa yang lagi viral-viral, beliau yang sikap program ataukah kebijakan Prabowo Subianto. Oleh karena itu mereka masuk sebagai sok pahlawan. Sok dekat dengan Prabowo Subianto, sok memperjuangkan Prabowo Subianto. Supaya apa? Supaya Prabowo Subianto kasihani si Rismon dan Michael, agar Michael ini dibela. Si Roy Suryo dibela, si Tifa dibela, si Rismon dibela oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah strategi licik daripada si Rismon dan Michael Sienaga, yang dimana mereka dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Rismon, si Michael, saya kasih tahu Anda ketakutannya. Anda yang berbuat, Anda yang mengumbar-umbar di medsos, maka Anda harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun Anda ingin sok pahlawan, ingin menyerang Salsa, maaf, saya tidak membela Salsa. Saya ingin menyerang kalian berdua. Tetapi ingat, Prabowo bukan orang bodoh yang bisa begitu percaya dengan pernyataan Anda. Saya yakin dan percaya, laporan di Polda Metro Jaya terkait ijazah Pak Joko Widodo terus sementara diproses. Anda siap-siap masuk dan menggantikan baju Anda. Hari ini Anda menikmati kesombonganmu. Hari ini Anda menikmati dulu dunia luar ya. Besok-besok setelah dijadikan tersangka, barulah Anda menangis. Makanya jangan sombong, Rismon. Jangan sombong, Michael ya. Mulutmu yang ember bocor itu nanti. Sudah begitu, nanti menangis minta tolong. Hari ini kalian ketakutan kan? Makanya lari ke tangan Prabowo. Melalui apa? Hantam si Salsa. Lalu ingin supaya mencari perhatian publik, mencari perhatian daripada Pak Prabowo agar Pak Prabowo memaafkan Anda begitu. Memberikan amnesti atau ablusi begitu. Sorry, tidak bakalan. Tidak bakalan terjadi. Kalau bakalan terjadi, nih Frit Alorboy, saya bakar motor saya. Salam hangat dari Frit Alorboy. Ngeri kali ya kan? Akan saya bakar motor saya. Waduh, Fris, ngeri kali ya kan. Ini orang semakin hari ya kan, semakin waras, semakin ngeri omongannya ya kan. Dulu kan Fris Alorboy ini salah satu anak wabah teman-teman ya, merupakan ya militan anak abah ya kan. Nggak tahu minum obat apa ya kan, tapi yang jelas obatnya paten, dia sembuh ya. Kembali ke jalan yang benar. Tapi semakin kesini semakin ngeri omongannya ya kan. Akan bakar motor katanya. Aduh. Gimana menurut teman-teman pendapatnya si Fris Alorboy barusan ya? Kalau sependapat silakan tulis di kolom komentar. Nggak sependapat juga silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Halo guys. Kali ini aku bikin konten lagi nih guys ya. Aku mau menanggapi ini nih, yang video yang foto di belakang ini guys. Kalian paham dan menyadari nggak guys, teman-teman? Kalau yang bertiga ini, yang trio ini ternyata sangat bego guys. Coba dari kita. Mereka kan selalu itu menawarkan kan buku mereka itu
agar mohon katanya agar dibeli sebanyak-banyaknya. Dengan harga 500.000 per satu buku itu loh. Satu buku itu katanya 500.000. Di acara ini guys, yang hadir itu guys cuma kelompok dia aja guys. Kelompok dia aja. Rismon, Roy, Tipa, ya paling kuasa hukumnya, dan ada lagi Santana TV si Michael Sinaga itu, dan juga ada yang lain. Ya kurang lebihnya sekitar 10 atau 15 orang. Itu pun yang selain dari kameramen itu hanya tim emak-emak, hanya ada emak-emak aja yang yang apa? Yang biasa teriak-teriak demo-demo itu guys, yang bawa spanduk guys. Jadi guys ya, di sini guys, aku serius guys ya. Jadi begonya trio yang bertiga di belakang ini, ya kan? Itu kan kelompok dia itu kan sering teriak-teriak bawa spanduk adili Jokowi katanya kan, begitu. Tangkap Jokowi, makzulkan Gibran, karena gara-gara Jokowi katanya. Sekarang katanya rakyat jadi susah katanya kan, begitu tuh. Nah, ya kan begitu, susah katanya. Begitu begini rakyat menderita katanya kan begitu tuh kelompok-kelompok dia yang sering teriak. Termasuk juga mereka bertiga juga begitu. Selama di era kepemimpinan Jokowi katanya rakyat makin susah katanya kan begitu. Rakyat katanya. Tapi guys, nah di sini guys, tapi nih guys yang bego ini guys, yang sangat bego nih guys. Dia tahu, dia mengatakan kalau rakyat semakin susah. Dan kelompok-kelompok dia juga yang suka-suka demo itu yang ada di acara yang acara dia ini di gedung itu juga yang sering teriak-teriak rakyat semakin menderita dan susah dan menderita katanya. Tapi mereka malah meminta pendukungnya yang ada di situ untuk membeli buku itu seharga 500.000. Padahal guys, pendukung-pendukung mereka ini guys, yang hadir di situ yang emak-emak, yang aki-aki, yang demo-demo yang suka teriak-teriak itu guys. Padahal mereka itu mengharapkan pemasukan dibayar saat demo bawa-bawa spanduk guys. Terus di sini Tipa bersama Roy meminta agar bukunya dibeli. Bagaimana bisa pendukungnya membeli sementara uang aja mengharap untuk makan aja, mengharap bayaran saat ada job demo. Paling banyak satu orang 25, 35 plus nasi bungkus. Ya yang paling tinggi ya 50.000 plus nasi bungkus. Disuruh oleh Tipa membeli bukunya ini. Kan bego gitu loh. Bagaimana? Mau dijual ke tempat lain ndak laku, ndak ada yang beli. Mau dijual kepada orang yang pengusaha yang berduit juga ndak mau beli. Ngapain beli buku begitu? Makanya coba lihat, mereka ini keluar-keluar aja. Nah, seolah-olah keluar-keluar mereka itu seperti di acara konser gitulah. Mengharap bayaran demo sekali turun 25 plus nasi bungkus, 35 plus nasi bungkus, yang petingginya 50 per nasi bungkus. Nah, di sini mereka menyuruh untuk membeli bukunya seharga 500.000. Aduh. Ya betul ya. Jadi pantas aja lah. Bukunya si Maling Panci, Dokter Mangkrak, dan juga si Krisis Moneter ini tidak laku ya. Karena menurut saya dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril, terlalu mahal ya kan. Udah isinya nggak jelas ya kan, isinya sampah, terlalu mahal gitu loh. Walaupun isinya sampah, sebetulnya potensi terjualnya itu masih ada. Masih ada lah potensi terjual. Karena mereka memiliki
apa namanya, komunitas ya, komunitas koplak-koplak yang itulah ya kan, yang dikit-dikit ya makjulkan penjarakan Jokowi, makjulkan Gibran, itulah komunitas mereka. Cuma masalahnya mereka ini ya kan bayarannya itu 50.000 plus nasi bungkus. Gimana ceritanya bisa membeli buku seharga 250.000, apalagi sampai 500.000? Kok ada buku harganya berbeda gitu loh, saya nggak ngerti. Mungkin dilihat ya, ini siapa yang beli, oh agak tajir nih, harganya 500.000. Oh ini siapa ini, oh orang biasa peserta demo 250.000. Masalahnya mereka demo itu bayarannya cuma 50.000 plus nasi bungkus. Gimana ceritanya bisa beli buku kalian? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.